Oke anak-anak, kita lanjut. If else. Nah, ini adalah sintaks untuk percabangan di dalam pemrograman. Nah, bisa dilihat untuk kodenya. Nah, ini untuk sintaksnya ya. Sintaksnya yaitu if, kemudian kondisi. Nah, kondisi yang benar ya. Kalau kondisi ini benar, maka masuk ke kode ini. Kode yang akan dieksekusi ini. Nah, kalau kondisi ini false atau salah, maka yang akan dieksekusi adalah kode yang sebelah sini. Yang setelah else. Oke ya, lanjut ya. Yes. Oke, silakan dibuka laptopnya masing-masing, kemudian masuk ke Visual Studio Code-nya. Kemudian silakan kalian masukkan kode berikut. Nah, jadi setiap kali Bapak menampilkan kode di slide, silakan kalian langsung secara otomatis langsung dimasukkan dalam kode. Oke, silakan ada yang ingin menjawab hasil atau output dari kode berikut itu apa setelah dikompil. Oke, silakan. Iya, hasilnya adalah angka lebih besar dari 5, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sudah paham ya? Paham. Kalau ada pertanyaan, silakan di tengah-tengah, nggak apa-apa ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang tidak jelas, silakan langsung acungkan tangan. Nah, kemudian selanjutnya ada if, elif, else. Nah, ini berbeda dengan if, else yang sebelumnya. Kalau yang sintaks yang satu ini, ada tambahan elifnya. Nah, ada tambahan elifnya. Nah, kenapa ada elif? Ada elif. Kalau yang sebelumnya if else saja, karena percabangan yang sebelumnya, yang pertama tadi hanya percabangan dua, ya, hanya 2 cabang, benar atau salah. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu mungkin kita memerlukan banyak cabang. Ya. Nah, misalnya ketika kita masuk ke dalam gang, kan ada beberapa cabang ya. Nah, ada beberapa cabang, ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke depan, nah, ada lurus. Nah, di situ ketika kalian berjalan, pastikan memutuskan. Nah, memutuskan apakah ingin belok kanan, atau ingin belok kiri, atau lurus. Nah, sama, di dalam pemrograman ada beberapa kasus, banyak ya bahkan ya, bukan beberapa. Banyak kasus itu memerlukan percabangan yang banyak. Nah, maka sintaks yang digunakan apa? Nah, sintaks yang digunakan adalah if, elif, kemudian else. Nah, oke, saya akan langsung tampilkan kodenya saja. Nah, oke, silakan kalian ketikkan langsung. Tidak akan saya banyak jelaskan, supaya kalian lebih terbayang. Nah, supaya lebih terbayang. Konsep dari if, elif, else ini apa sih bedanya sebetulnya dengan if, else yang tadi? Nah, oke. Boleh satu orang, Hafiz, hasilnya berapa? Setelah dikompil hasilnya berapa? Setelah dikompil hasilnya angka adalah 7, Pak. Oke, angka adalah 7. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ternary operator. Ternary operator ini sebetulnya konsepnya sama dengan if else yang tadi. Hanya saja ternary operator ini percabangan yang kodenya itu disusun dalam satu baris. Nah, dalam satu baris. Kalau if else itu kan bisa lebih dari satu baris ya. Kan if, kemudian enter kodenya, kemudian enter lagi else. Nah, bisa lebih dari satu baris. Nah, kalau ternary operator memang sengaja di-setting untuk sesimpel mungkin. Nah, maka ternary operator percabangan yang hanya dalam satu baris. Oke, silakan kalian coba masukkan ke Visual Studio-nya kode berikut. Oke, sudah ya? Nah, oke, sambil saya jelaskan, mungkin di situ sudah keluar hasilnya ya, tetapi saya akan jelaskan dulu bagaimana sih konsep dari ternary operator ini. Nah, kalau di if else sama if, elif, else, nah, kondisinya itu letaknya di paling pertama ya, atau di bagian yang paling pertama. Nah, kalau di ternary operator, kondisinya itu letaknya di tengah. Di tengah. Nah, kalau kondisi ini bernilai benar, maka muncul hasil genap. Kalau false atau salah, muncul hasil ganjil. Nah, berarti kalau benar, akan mengambil output yang sebelah kiri. Kalau salah, ambil yang sebelah kanan. Oke, lanjut ya. Nah, pengulangan. Oke, silakan. Boleh satu orang baca dulu. Hanif, boleh baca dulu. Pengulangan.
Algoritma pengulangan adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang suatu blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Ulangan memungkinkan proses yang sama dilakukan berulang kali tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali. Oke, terima kasih Hanif. Tepuk tangan dulu. Nah, pengulangan. Kode pengulangan. Nah, algoritma pengulangan ini adalah konsep pemrograman yang memungkinkan untuk mengulangi kode sebanyak beberapa kali tanpa menuliskannya atau mengetikkannya secara manual. Nah, saya pernah ada siswa gitu ya, kakak kelas kalian, dia menulis, misalnya saya perintahkan untuk membuat kode yang outputnya itu angka 1 sampai 100. Nah, padahal kalau dia sudah belajar gitu ya, sudah belajar, harusnya dalam waktu 10 detik aja udah beres gitu ya, atau 1 menit ya. 1 menit itu sudah bisa. Tetapi dia lama gitu ya. Lamanya kenapa? Lamanya itu karena tidak menggunakan konsep pengulangan ini. Malah ditulis manual gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bukan cara yang tepat, bukan best practice gitu ya. Nah, oke. Kemudian pengulangan ini ada apa aja? Nah, ini manfaatnya ya. Nah, manfaatnya itu mengurangi duplikasi kode. Oke, tadi ya sudah ya. Nah, yang pertama ada while loop. Nah, ada while loop. Pengulangan berdasarkan kondisi tertentu benar. Nah, oke, silakan kalian langsung praktikkan ke Visual Studio-nya. Silakan ketikkan. Oke, sudah muncul hasilnya? Sudah ya? Oke. Saya akan lanjutkan. Nah, supaya kalian bisa tahu bedanya di antara semua sintaks pengulangan. Nah, sekarang yang for loop. For loop itu pengulangan berdasarkan hitungan. Digunakan untuk pengulangan dengan jumlah iterasi yang telah diketahui. Nah, iterasi itu pengulangannya ya. Berapa kali diulang sih? Nah, itu iterasi namanya. Nah, oke, silakan kalian tik ulang. Nah, kemudian jangan lupa dieksekusi. Oke, berikutnya nested loop. Nah, nested loop adalah pengulangan tersarang. Oke, nah tadi kan pengulangan hanya untuk 1 kali pengulangan atau 1 konsep pengulangan. Nah, nested loop ini artinya pengulangan di dalam pengulangan. Jadi pengulangan yang berulang. Nah, ya supaya terbayang silakan kalian ketik lagi nih. Oke, sudah ya? Oke, selanjutnya silakan untuk berdiskusi kelompok. Sudah ada kelompoknya ya. Nah, silakan bersama anggota kelompoknya, bersama teman-teman kelompoknya, silakan kalian cari contoh penerapan algoritma percabangan dan pengulangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dari kode website atau apa, contohnya bagaimana gitu. Nah, silakan kalian cari contoh masing-masing 3, minimal ya, minimal 3. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk diskusi. Setelah itu silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Oke, silakan dimulai. Oke, sudah ya, sudah 10 menit. Nah, oke, silakan perwakilan kelompok boleh untuk menjelaskan. Oke, perwakilan kelompok mana? Oke, silakan yang belakang, Pak Faiz. Ya, jadi ya. Ya, oke. Nah, terima kasih Pak Faiz. Oke, tepuk tangan dulu. Nah. Oke, untuk kelompok yang lain. Oke, oh ya, silakan. Jadi begini Pak, ya. Oke, terima kasih Hafiz. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, diskusi kelompok sudah kita laksanakan. Nah, berikutnya agenda terakhir dari pembelajaran hari ini adalah mengerjakan soal gitu ya. Ulangan harian ya, ulangan harian. Oke, silakan Bapak sudah mengirimkan soal ke grup WA-nya. Silakan kalian cek ya soalnya. Udah ada ya? Oke. Nah, silakan kalian kerjakan soalnya. Materinya yang sudah dijelaskan barusan, ya, tidak keluar dari situ. Oke, silakan kalian kerjakan individu, tidak boleh bekerja sama ya. Silakan kalian bekerja masing-masing mandiri. Nah, saya kasih waktu sekitar saya kasih 10 menit deh untuk 10 soal itu. Soalnya pilihan ganda. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Oke, sudah selesai ya. Oke. Nah, sudah dikumpulkan semuanya? Sudah ya? Oke, alhamdulillah sudah. Oke, sebelum ditutup, boleh silakan ada pertanyaan terlebih dahulu seputar materi tadi. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan, Faiz. Pak, apakah demikian? Oke, nah, silakan ada yang ingin menjawab yang lain? Oke, silakan Farhan. Jadi jawabannya adalah ada. Oke. Itu aja dari saya, Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali Farhan. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa sekali ya. Nih kelasnya luar biasa sekali, pintar-pintar gitu ya, langsung cepet nangkapnya. Oke. Ya? Iya, oke, bagus ya. Oke, semoga jadi contoh buat yang lain, kelas yang lain gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya karena pembelajaran sudah berakhir, sudah selesai, nanti di akhir doa ya. Cuma sebelum doa ada motivasi dulu mungkin dari Bapak untuk kalian berkaitan dengan, tidak harus tentang materi ya, tetapi intinya adalah ketika kalian mempelajari satu materi, satu ilmu, itu harus sungguh-sungguh gitu ya, apalagi di kelas ya, apalagi di kelas. Nah, walaupun di luar kelas kalian misalnya main-main gitu ya, nggak masalah, tapi yang penting di kelas harus serius. Karena apa? Karena di kelas itu adalah momen yang tepat untuk belajar. Nah, oke, semoga tetap semangat, tetap sehat selalu. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Oke. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih juga atas segala antusiasmenya. Nah, tadi sudah semangat ya, sudah berpendapat, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, oke, sebelum ditutup, silakan KM untuk pimpin doa dulu. Baik, teman-teman sekalian, setelah kita belajar, marilah kita berdoa untuk keberkahan dan juga keselamatan kita saat nanti pulang rumah. Berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak boleh menyesuaikan. Hati-hati di jalan. Coba.